orang tua saya lagi main ke sebuah peternakan, terus ya dia lihat ada monyet kecil kayak gini kan jarang sekali ya ada orang lihat kayak gini. Nah akhirnya suka main bawa pulang aja. Nggak tahu harganya mahal. Mahal ya ternyata ya. Iya, pas nyampe rumah Masya Allah tagihannya. Ya, Berapa tuh? Tagihannya tadi saya sih dengar berapanya, berapa tuh? ya kurang lebih 75 jutaan. Sepasang. Iya. Wah, dibawa pulang, main bawa pulang aja ternyata harganya 75 juta dokter ya. Iya. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nah, kembali lagi bersama saya Bang Panca. Nah sekarang saya ada di rooftop exotic pet. Nah menarik nih, ini ada di daerah Depok ya sih. Nah ini ada di daerah Depok, Jawa Barat. Kita ada di rooftop exotic pet, yaitu breeding atau ya bisa dikatakan ini farm marmoset, atau tadi ada juga pygmy marmoset ya sih, atau monyet kerdil. Nah ini menarik nih, marmoset ini sangat sekarang lagi tren, orang memelihara marmoset atau monyet kerdil ini. Itu di harganya cukup lumayan, itu sekitar 20 jutaan up ke atas, bahkan sampai ada yang 80 juta. Nah itu entah sepasang atau satuan. Nah, nanti kita lihat nih, ini yang punya rooftop exotic pet ini namanya Dr. Noval, dokter hewan. Jadi dia breeding marmoset dan sejenisnya. Mau tahu apa itu marmoset, bagaimana breedingnya, harganya berapa, cara peliharaannya gimana? Langsung kita ketemu Dr. Noval di dalam ya. Oke? Dan Jaga Tani eksklusif bisa datang ke sini, ke farmnya, karena nggak semua orang bisa masuk ke sini. Makanya tadi di opening kita nggak ada jalannya, karena nggak semua orang bisa datang ke sini, hanya orang-orang tertentu bisa datang ke rooftop exotic pet, karena ya ini hewan mahal, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Ini dia Dokter Noval. Halo. Apa kabar dokter? Pakaiin dulu dokter. Baik. Mikrofon. Santai aja ya saya. Punten. Oke. Sini ya. Aman. Kita sini nih lebih enak nih. Oke. Nah, Lanjut. Sini dokter. boleh. View-nya enak. Yes, ini Dokter Noval. Ya, dokter Dokter Noval. hewan. Dokter hewan. Perkenalkan diri dulu dokter. Oke, saya Dokter Noval. Saya seorang praktisi dokter hewan yang juga hobi beternak hewan eksotik. Ini dokter beneran nih, dokter hewan. Jadi dokter hewan punya praktek, punya izin, juga punya farm. Nah, farmnya unik, marmoset ya. Iya. Bagaimana nih awalnya, dokter? Sebenarnya memang awalnya tuh nggak sengaja ya. Iya. Jadi orang tua saya lagi main ke sebuah peternakan, terus ya dia lihat ada monyet kecil kayak gini kan jarang sekali ya ada orang lihat kayak gini. Nah akhirnya suka main bawa pulang aja. Nggak tahu harganya mahal. Mahal ya ternyata ya. Iya. Pas nyampe rumah Masya Allah tagihannya. Ya, Berapa tuh? Tagihannya tadi saya sih dengar berapanya, berapa tuh? ya kurang lebih 75 jutaan. Sepasang. Iya. Wah, dibawa pulang, main bawa pulang aja ternyata harganya 75 juta dokter ya. Iya, Terus gimana tuh Pak? Pemeliharaannya kemana? Ya setelah kita rawat, pelihara, ternyata memang unik sekali sih ini hewan ini tuh. Dia punya karakter yang sangat berbeda lah dengan hewan lain. Terus ukuran yang kecil, jadi kita juga nggak perlu space yang terlalu besar buat mereka. Dengan ukuran kandang seperti ini aja, menurut mereka ini udah cukup luas gitu. Dari 2 tadi nambah lagi sampai banyak berapa? Ya memang pada dasarnya akhirnya kita rawat, terus akhirnya beli lagi, akhirnya juga nggak mulai melahirkan kan. Iya.
Tapi kan nggak mungkin juga kita ketika melahirkan kita keep buat indukan kan, nggak mungkin. Iya. Karena nantinya akan inbreeding. Primata kalau inbreeding itu sama kayak manusia. Kalau incest akan ada permasalahan gitu, masalah mental, masalah fisik gitu. Kita menghindari itu, jadi ya akhirnya tukar-tukeran nih sama klien-klien saya. Kebetulan saya dokter hewan juga, ternyata di Indonesia juga mulai banyak nih yang punya kan. Akhirnya tukar, jadi sebanyak ini. Marmoset ini dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya asalnya dari Brazil. Yes. Iya, dari hutan Amazon Brazil. Gitu. Tapi di negara-negara sekitarannya pun banyak. Mulai masuk ke Indonesia nih. Tahu nggak? Sebenarnya kalau mulai masuk Indonesia, kalau saya dengar dari klien saya ya cerita, dia di bawah 2010 pun udah ada yang melihara. Ada juga yang katanya masuk di 2013. Sebenarnya udah lama banget sih. Mungkin ya sebelum 2010 itu. Dan yang udah saya pelihara ini juga ya sebagian besar kan semuanya hasil ternakan di Indonesia. Gitu. Sekarang udah ada berapa? Udah berapa ada marmoset? Jenisnya apa aja? Sini. Monyet-monyet kecil ini ya? Kita nih di sini mungkin di sekitaran, kalau indukannya ada 13 pasang. 13 pasang. Indukannya. Sisanya ya anakan-anakan dan segala macamnya ya mungkin total sekitar 40-an ekor lah. 40 ekor. Iya. Harganya dokter mulai dari berapa nih? Sedih banget kalau ada harganya nih. Luar biasa sahabatannya harganya. Kurang lebih ya semotor NMAX lah. Motor enak berarti sekitar NMAX 30-40 jutaan ya. Iya, kurang Pasang? lebih ya satunya. Satu. Iya. Paling itu tinggi- yang paling murahnya ya. Paling murah tuh 40-an. Iya, yang paling murahnya. Paling Tapi mahal? jenis-jenis lain itu kan juga kita marmoset juga banyak jenisnya. Ada pygmy marmoset, ada geoffrey, ada black ear, ada white ear. Sebenarnya banyak marmoset itu. Terus juga selain marmoset yang kayak gini juga tapi ukurannya sedikit lebih besar, itu ada namanya tamarin. Iya, dia sama-sama New World Monkey atau monyet dunia baru yang ukurannya kecil-kecil. Nah kalau di sini ada apa aja nih? Breeding apa aja? Kita di sini ada marmoset white ear, Yuk, ada kita jalan sambil. kita juga lagi ada anakan. Oh ini, kita mulai dari sini Baik. dulu ya. Iya, boleh. Nah, nih. Ini white ear. Semuanya sebenarnya didominasi sama common marmoset atau white ear marmoset. Iya. Sebagian besar kita marmosetnya tuh jenis itu. Kayak gini lagi hamil nomor 3 nih si Ini Osin. di atas ya. Ya, di atas yang Ceweknya lagi ya? hamil betul. Ini mamalia ya. Dia ya Jadi kalau kita beli sepasang atau satu? sebenarnya dianjurkan dia ada 2 ekor. Iya, karena dia kan juga makhluk sosial ya. Tapi kalaupun hanya 1 ekor ya kita harus sering interaksi sama dia. Jadi ini mamalia setia juga? Apa poligami? Dia poliandri. Oh poliandri. Iya, dia itu 1 betina, banyak jantan. Terbalik Karena berarti ya? dia betina alfa. Alfanya itu betina. Berarti dia poliandri. Betinanya Poliandri. 1, lakinya maksimal? Lakinya bisa berapa aja? Tuh, ini Gitu. poliandri. Ini aneh juga mamalianya. Iya, betinanya tuh yang alfa yang betina gitu. Tapi selain poliandri, dia juga bisa dibikin monogami. Monogam. Cuman untuk monogami itu nggak mudah gitu ya. Dia bisa aja nih sekarang jodoh, beberapa tahun lagi dia berantem tuh berdua. Bisa jadi musuh. Bisa jadi berantem aja terus nggak kawin lagi tuh bisa juga. Unik ya dia poliandri ya. Berarti di satu kandang ini bisa Kalau saya ini bikin monogami semua. monogami. Ya, semua dibikin monogami, sepasang. Yes. Ya supaya juga dia lebih efektif ya. Kita juga merawatnya, mantaunya juga gampang. Terus juga kita tahu nih induknya siapa anaknya. Kalau enggak kan, wah ini bapaknya yang mana kan kita juga bingung. Incest nggak boleh. Iya, kan? nggak boleh incest. Terus juga kita kan juga butuh buat pelaporan. Tapi kalau di hutan, Kalau di hutan dia itu pinter juga loh. Dia itu, ini misal kita punya dari indukan yang sama walaupun beda lahirnya, itu dia nggak mau kawin loh. tahu tuh dia. Iya, dia ya kayak punya Feeling. naluri alamiahnya, ya sama saudaranya dia tahu tuh mana ibunya, mana bapaknya, dia bisa tahu. Ini berapa nih dokter? Hah? Berapa? Ya itu yang tadi saya ini, bilang. ini yang paling murah. Yang paling bawahnya. Yang paling iya. rendah ya harganya ya. Entry level lah. Entry levelnya Iya. gini guys. Iya, 42. lumayan lah.
Nah, terus ini. apa lagi nih? Ini dia makannya apa sih? Ini ada bayinya nih. Oh, ada bayinya? Iya. Oh, itu. Bisa lihat? Iya, di itunya tuh ya. Ada Ini si bayinya. Katara namanya. Dia baru, jadi emang kalau bayinya harus cengkram di belakang ya? Iya. Harus kuat. Dia ini umurnya baru 2 hari. Si Katara tuh. Oh, itu ada bayi. Jadi dia itu nggak bisa gendong. Oh, gitu. Induknya itu nggak bisa gendong anak. Ah. Anaknya sendirilah yang harus berpegangan sama ibunya. induknya. Betul. Nah itu suara dia kayak gitu. Jadi masih bisa ditolerir lah. Itu gendongnya berapa lama dia? Gendong bisa di satu sama ibunya? Sebenarnya tergantung ya. Kita juga lihat, pantau terus dia. Kalau memang kita rasa dia udah cukup membahayakan ya, misal takut jatuh dari ketinggian dan segala macem, takutnya bikin dia mati kan. Kita rawat sendiri. Dipisahin nggak apa-apa ya? Iya. Kadang umur 1 hari kita udah tarik karena induknya tuh ada juga yang baby blues. Oh. Gitu. Jadi dia nggak bisa ngurus anak. Nggak mau ya? Dibanding nanti kenapa-napa, kita lebih baik kita ambil. Bisa dibunuh sama dia juga ya, sama indukan? Betul, banyak kok. Saya juga banyak ya awetan-awetan yang memang ada yang sisa kepalanya aja, Oh gitu. ada yang kepalanya hilang. Oh. Itu Ya. induknya tuh yang hajar tuh ya? Biasanya stres. Oh. Stres itu banyak penyebab ya. Bisa jadi dia merasa terganggu. Kadang nih, ya ini kenapa saya akhirnya tambahin ini lagi. Berdua Berantem. saling tetangga nih main tarik-tarikan. Aduh. Cowoknya tuh ya? Cewek cowok sama aja. Jadi kenapa saya tambahin ini lagi, kan tadinya udah aman nih saya rasa ya. Ah. Oh ternyata enggak. Akhirnya saya ya buat kandang-kandang karena- selanjutnya kita upgrade gitu. Jadi ini pasangan yang udah ideal ya, yang udah Udah sesuai ideal. sama dia ya? Betul. Nah, kalau dia nolak, berantem. Berantem. Pasti Lanjut. ada perkelahian. Nah. Makannya apa nih? Makannya dia harus ada karbonya. Karbonya kita bisa dapat dari bubur, nasi, atau pasta juga bisa. Kayak mamalia ya? Harus ada karbonnya ya? Kayak Harus manusia ada karbo, maksudnya? kayak manusia. Manusia betul. Dia harus ada karbonnya. Selain itu, dia juga ada serat dan protein. Oke. Seratnya bisa dari buah-buahan atau sayuran. Oke. Terus juga proteinnya bisa didapat dari serangga atau ayam gitu. Nah, Selain itu, dia juga perlu diberikan getah. Oh. Karena pada Ada hakikatnya ya, getah apa dia tuh, Dok? getah pohon, getah Pohon. akasia. Oh, dikasih gitu? Iya. Buat dia sebenarnya makannya itu, dia ibaratnya prebiotik alami lah. Gitu. Buat memaksimalkan pencernaannya. Karena penyakit-penyakitnya dia itu salah satunya dari masalah-masalah pencernaan. Kematian marmoset itu paling besar karena pencernaan. Sama kayak manusia berarti. Pencernaan juga, lambung. Iya. Ya. Nah, selain ini udah apa? Ya, ini semua ya white ear marmoset. Ini ada yang lagi hamil, ada yang habis lahiran, macam-macam. Ini juga lagi hamil nih betinanya. Oh, iya, Kalau ini kelihatan tuh ya. jantannya lebih besar dibanding betina. Jadi kalau dibilang marmoset tuh lebih gede betinanya apa lebih gede jantannya? Tergantung. Tergantung Iya. pertumbuhannya. Sama kayak orang juga gitu. Oh, oke. Kadang ada yang istrinya lebih besar, ada yang suaminya lebih besar. Tapi ini nggak bau ya? Biasanya saya lihat kandang tuh 2 meter udah. Yang penting sih kita Gimana? juga Biar- memaksimalkan, jaga kebersihan, terus juga pastiin dia tuh bisa apa ya, mengekspresikan perilaku alamiahnya. Nah, Batang-batang pohon ini kita perbanyak. memang buat dia bergerak ya? Iya. Nih di sini juga masih wet ear. Nah, Wet untuk ear ya. satu ini nih namanya Popo dan Peggy. Hah? Ini pygmy marmoset atau monyet kerdil nih. Ini udah masuk. Ini monyet terkecil di dunia. Nggak ada lagi monyet lebih kecil dari dia. Wah, itu dia tuh kelihatan nggak ya? Itu monyet kerdil ya? Ya, ini monyet kerdil Ini sepasang atau juga? pygmy marmoset. Iya, kita belum punya banyak karena memang masih belum banyak ya di Indonesia yang buat breeding dia. Kita masih Ukurannya paling 20 cm. Dari pala 15 ke cm. 15 cm dari pala ke. Oh, kalau sama ekor ya. Ini paling ya badannya doang itu 9 sampai 13 sentian. Gitu. Terus kalau sampai ekornya tuh bisa sampai 15 cm soalnya. Pygmy, Pygmy marmoset. susah nggak? Lebih susah yang. Dia lebih lincah. Gitu. Kalau dibilang susah, semua punya kesusahannya masing-masing ya. Tapi kalau ya dia lebih gesit dan warnanya tuh ya berbeda gitu. Jinak nggak sih dia?
Kalau jinak sih sebenarnya dibilang jinak bisa hand feeding gitu. Bisa hand feeding, tapi belum tentu bisa kita bawa-bawa kalau udah indukan kayak gini. Karena kalau kita mau mainin, berarti dia breedingnya itu agak tertunda. Gitu. Bisa, tapi ya apa ya? Kalau saya sih biasanya itu kan karena kita anakan juga udah banyak ya. Jadi kalau misalnya buat mainan, ya itu anak-anakannya. Ntar kalau udah 1,5 tahun baru di kandang. saya kandangin aja. Tinggal interaksinya tuh ya kasih makan aja supaya dia tetap jinak dan sama anaknya tuh baik gitu. Karena biasanya yang makanin anak tuh ya yang udah biasa ya, nggak biasa sama orang. Gitu. Nah ini dia tuh berapa tuh? Apa? Monyet kerdil itu. Lumayan. Bisa beli mobil lah. Mobil listrik. Wih. Mobil listriknya Airip apa? Ya, mobil listrik Cina yang baru tuh. Jeko. Cloud. Oh, Jeko. Wah, gila mahal banget tuh. Pasang tuh. Pasang. Berarti 300-an ya? 250-an. 250 jutaan. Iris berarti dapatnya. Bullying Iris. Oh, ini ada apa lagi nih? Ini kita juga ada meerkat. Kita banyak banget meerkat ya. Di sini ini tuh sebenarnya semacam garangan. Iya, kalau di Indonesia garangan ya? Iya, asalnya dari Afrika. Ini mamalia. Ini makan ular ya? Apa? Dia bisa makan ular. Betul. Ini kalau di Indonesia garangan. Ini hewan Amerika juga nih ya? Bukan, ini Afrika. Oh, Afrika. Ini Afrika. Berapa nih? Dijual ini sih nggak terlalu mahal ya. Ini di sekitar 10 jutaan, 10 sampai 15 juta tergantung karakternya. Keunikan melihara ini apa sih? Sebenarnya ya kalau di sini ya, kalau akhirnya banyak berarti saya suka banget gitu. Oh, Iya, saya seneng aja karakternya. Karena emang sebenarnya kita ternak ini bukan bisnis tujuan utamanya. Itu awalnya adalah hobi. hobi ya. Dimulai dari kita suka kan. Kalau kita suka, kita memang benar-benar rawat dia, pasti dia juga akan memberikan yang terbaik juga. Biasanya orang melihara ini perorangan apa individu? Individu apa Sebenarnya ya, apa kebun binatang kecil gitu? Kebanyakan sih mini zoo. Oh, mini zoo. Kebanyakan mini zoo, terus juga ada kebun binatang juga. Tapi emang sekarang ini mulai banyak ya di Indonesia yang melihara hewan ini sebagai peliharaannya. Ya dia mungkin punya 1-2 ekor gitu. Cuma buat dilihat aja ya. Mirna. Dilihat jadi aja. ya jadi kayak buat kalau ini sih sebenarnya semua hampir semua jinak. Gitu. Kita bisa ngasih makan di dalam, kita juga bisa main di dalam, bisa interaksi sama mereka gitu. Nih, ini lagi hamil. Kemarin yang ini baru lahiran. Karena ini kurang lebih ya sangat unik gitu. Dia bener-bener jinak. Nih kita ambil contoh satu. Ini bisa kayak ini ya, apa sugar glider nih? Iya, ini tuh namanya Mirna. Walaupun dia jantan ya, ini jantannya. Tapi namanya Mirna. Tapi memang Singkatan saya dari baru nih, Vietnam. dia nggak galak ya? Enggak kok, boleh dipegang. Maksudnya nggak kalau sama orang baru kan biasanya Betul. semua hewan ya. Ya, Galak jadi ya? gini, kalau meerkat itu ya hampir semua hewan ya. Kalau kita baik sama dia, dia juga nggak trauma sama manusia, dianya pun baik gitu. Gitu. Mirna namanya. Ini Mirna namanya. Jenisnya apa? Ini meerkat. Meerkat Afrika ya? Iya. Asalnya dari Afrika. Cuman ini juga udah hasil ternakan di sini. Oh, ini udah kelahiran Depok. Ini lahiran sini nih. Orang Depok nih, guys. Iya, si Mirna ini maskotnya kita. Kita suka bawa event, suka bawa ke Car Free Day. Dia bisa dilepas sih, biarin aja di bawah. Nggak kabur gitu? Enggak, main lari-lari aja. Ini dari kecil kalau burung udah lolohan kali ya? Iya. Ini biarin aja kayak gitu tuh masih oke. Oh, dari bayi udah ini? Sama kita, betul. Nah, ini hampir semuanya meerkat sampai sana. Meerkat, ya. Iya. Jadi kita juga lagi bikin kandang lagi. Di sini, maaf. Nih, kita lagi bikin kandang lagi. Banyak banget ya? Iya, karena meerkat kita tuh udah banyak banget gitu. Dia gampang berkembang biak?
Berkembang biak dia cukup gampang, cukup mudah. Dia kurang ya sama kayak musang lah, kurang lebih kayak gitu. Dan memang kita di sini lagi suka banget gitu. Jadi kita banyak banget tuh sampai ini kita lagi menyiapkan kandang yang baru ini ada 36 kandang. Oh, ini buat meerkat semua. Bawahnya meerkat, atasnya marmoset. Gitu. Mas, Dokter Alfali jual nggak sih kayak gini? Apa emang ada konsultasi yang mau miara apa? Jadi mulai dari jual hewannya sampai konsultasi pakannya segala macam gini sih. Jadi gini, kalau buat Sampai segila hewan ini, nih, ya memang sebenarnya semua awalnya hobi ya. Oke. Hobi. Saya juga ya karena saya juga dokter hewan, saya butuh ya Ilmu Ilmu megang langsung. Terus juga saya tahu keresahan pet owner tuh apa dalam perawatan dia, penyakit-penyakitnya dia apa. Dan saya lebih banyak bisa hands on kan, karena saya punya banyak gitu. Ya akhirnya banyak yang manggil juga gitu kayak host call hewan eksotik, terus juga bahkan banyak juga yang datang ke klinik saya, atau bahkan dia banyak juga zoo atau mini zoo yang ngajak diskusi kita buat konsultasi hewan peliharaan. Hewan yang ada di tempatnya mereka. Ini namanya hewan eksotik nih. Hewan eksotik ya. Gitu. Nggak takut kabur. Iya, ini nih si cewek Mirna nih. namanya. Ini jantan. Oh, jantan. Tapi namanya Mirna. Singkatannya meerkat nakal. Padahal dia nggak nakal, baik. Namanya Mirna. Makannya apa dia? Banget. Apa? Makannya apa? Makannya dia itu serangga, terus juga daging ayam, buah-buahan bisa pepaya dan lainnya gitu buat kebutuhan Iya, serat. ini banget, jinak banget. Iya, ini namanya Mirna nih. Nah, kita mau kemana lagi nih? Yang hubungan sama marmoset sama meerkat. Oke, ada di sebelah sana. Kita ke sana lagi ya. Kita di sini emang sebenarnya masih ya jenisnya nggak terlalu banyak ya. Iya. Cuma memang jumlahnya aja yang banyak banget. Dia nggak gigit ya? Nggak. Oh, garangan kan galak banget tuh. Ya sebenarnya kalau kita ambil dari tempat lain mungkin ada yang gigit ya. Wah. Ya maksudnya kalau dari tempat kita sebagian besar sih aman ya. Itu nurut juga marmoset. Iya. Ada marmoset. Lu kenapa sih suka banget nih sama hewan-hewan mamalia begini nih? Ini mamalia juga dia? Mamalia juga, karena emang unik sih. Emang ada dulu jurusannya dokter spesifikasinya? Sebenarnya kalau ditanya kenapa ya, akhirnya angin yang membawa sih. Iya, jadi ya kebetulan dapat kesempatan, kebetulan bisa punya, terus suka, akhirnya nambah lagi. Kita juga ternakin mereka dan makin banyak gitu. Ya memang ada juga sebagian yang kita lepas adopsikan. Mungkin banyak meerkat jinak yang ada di perorangan atau di mini zoo, itu yang asalnya dari sini gitu. Ya, kalau gue lihat kan dokter hewan tuh banyaknya ya kucing, anjing, betul. Terus ya unggas lah karena peternakan gitu kan. Nah, lu kenapa mamalia nih, dokter? Kenapa hewan eksotik ya? Iya, hewan eksotik. Karena emang hewan eksotik tuh unik. Iya, gitu. iya. Dan ya pertama karena punya sih, karena punya. Terus ya akhirnya kita mendalami hewan ini, suka banget ya, makin banyak. Terus ternyata pas kita mulai breeding cukup menghasilkan. Padahal niatnya itu bukan nilai ekonomisnya bukan nilai ekonomis tujuan utamanya. Awalnya hobi dulu. Awalnya hobi. Ilmu ya, belajar. Betul. Buat keilmuan dokter hewannya ya. Jadi ya emang kalau kita dari awal pendekatannya udah ekonomis ya mungkin akan banyak kendala yang akhirnya kita menyerah ya. Tapi kalau saya kan dasarnya hobi. Akhirnya ya dinikmati aja dengan suka dukanya melihara hewan kayak gini kan. Terus ya pasti kan juga namanya makhluk hidup, ada aja kendalanya gitu. Entah dia sakit, entah apa ya. Kalau yang lain kan mungkin kalau sakit bingung mau ngapain ya. Betul. Nah kalau saya kebetulan ya saya dokter hewannya, kalau dia sakit ya berarti wah bagus nih buat saya gitu. Kita bisa harus sembuhin dia gitu. Berarti kalau misalkan melihara marmoset atau apa namanya meerkat bisa konsultasi juga sama dokter. Betul, boleh banget ya konsultasi kan? sama kita. Nah, beli di sini, konsultasi di sini itu penting tuh ya, sahabatannya. Jadi nggak usah kemana-mana. Iya nggak? Itu ada yang dipegang tuh apa tuh? Iya, itu ada juga marmoset. Sini kan? Nah, gila nih. Ada marmoset. Ini apa? meerkat. Baby. Ini anakan.
Oh, anakan. Iya. Marmoset apa? Ini white Wah, ear dia kayaknya marmoset. Enggak kok. Oh, Iya. ini bisa besar kan kayak tadi ya? Iya, ini masih anakan aja. Gitu. Ini Usia berapa? usianya kurang lebih 4 bulanan. 4 bulan. Kalau dia Iya. sampai berapa? Umurnya. Marmoset. Umurnya bisa sampai 12 tahun. Wis 12 tahun. Iya. Kalau ini meerkat Kalau meerkat di alamnya sih dia 7 tahun ya. 7 tahun. Cuman kalau di captive breed harusnya bisa sampai 12 tahun lebih. Gitu. Lumayan Dia sama kayak anjing kucing juga. Gitu. Mana lagi nih kita, dokter? Kita ada rakun lagi. Ini? Nurut banget tuh. Bentar. Nih. Ini juga kita ada banyak sebenarnya meerkat kayak gini. Ini sama jenisnya? Ini meerkat juga. Oh, Gitu. tapi Ini satu jenis. anakan-anakan. Meerkat Iya, apa? meerkat itu sebenarnya semua satu jenis. Oh, satu jenis. Iya, Nggak kayak marmoset iya. gitu banyak. Marmoset banyak. Kalau dia sebenarnya kan ya meerkat ya semua warnanya sama, ininya beda. Bahkan kalau misalnya digabung, kalau orang awam mungkin bingung yang bedainnya si ini siapa nih, ini siapa gitu. namanya. Iya, kalau Bedanya saya apa? Jenisnya? Mukanya beda. Oh, mukanya beda. Mukanya beda. Kadang warna-warnanya agak beda dikit. Ini ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap. Oh. Tapi kalau misalnya dia semua udah dijadiin koloni terus Nggak ngerti. inian lama ya saya juga bingung gitu. Dia kalau di alam koloni kan, Iya, bareng-bareng gitu. betul. Mantap banget tuh, lihat. Iya. Gitu. Nih kayak gini dia. Nah, yuk kita ke atas. Oke, Kemana? di sini masih ada red hand tamarin. Red hand tamari. Iya, jadi yang saya bilang tadi marmoset itu juga ada monyet yang ukurannya agak lebih besar sedikit. Tuh, kalau marmoset tuh ukurannya ya paling beratnya di 350-an ya. Apa gram? Gram. Iya, tuh. Kalau misalnya red hand tamarin dia bisa sampai 500 gram. Wih, 500 gede ya? 600 gram. Bahkan lion ya ada juga jenisnya tamarin lain itu bisa sampai 900 gram. Ini yang Ini Bulunya namanya red hand tamarin. Jadi dia warnanya hitam, red hand tapi tamarin. di tangannya itu merah. Ini yang paling enggak. Enggak juga. Yang Ini tadi yang- agak lebih naik lah dari marmoset biasa. Pygmy itu paling ini. Iya, ini harganya X-Max lah. Ini harganya 60 juta berarti guys. 60 sampai 70 juta. Iya. Mau X-Max yang Emang ya lebih unik lah. Dia mukanya tuh kayak Hellboy. Tapi tangannya ini keras sakti ya. iya, keren sekali. Senggakong Gitu. nih. Yes. Ini banyak dokter punya. Kita ada 6 red hand kayak gini. Di atas juga ada bayinya. Nah, Gitu. ini kan namanya hewan kan ada sakitnya. Betul. Karantinanya di mana? Kita ada kandangnya juga. Cuman kan sekarang lagi nggak ada yang sakit. Jadi nggak ada. Nggak ada di Iya. karantina, tapi diobatin ya. Cuman mungkin yang pembesaran kali ya. Di mana Kita juga ada juga di sini. Oke, Sobat Tani, ini kita ke kandang apa nih, dokter? Ini sebenarnya harusnya ruang karantina. Oke. Iya, tapi kan memang ya sebenarnya yang ada di sini tuh buat pembesaran. Gitu. Jadi kayak ini ada red hand yang Red hand ya. juga di sini. Ini lagi di karantina berarti dia? Lagi dia belum kandangnya belum jadi yang di sana. Oh. Jadi nantinya akan dipindahin ke sana. Gitu. Ini Ada beberapa. Ini yang sakit nih sebenarnya. Jadi kemarin dia kena gigit di bagian ekornya Oh, sama iya. temennya. Tuh, di Akhirnya ya kita pindahin Evakuasi dulu. Iya. Dia sakitnya biasanya apa sih penyakitnya? Paling banyak sih Kak, masalah pencernaan atau luka-luka kayak gini gitu. Oh, berantem ya. Tapi penyakit yang kayak unggas tuh nggak banyak ya? Nggak banyak. Dia sebenarnya banyak penyakit yang kayak manusia. Jadi kayak misal flu, kita kalau lagi flu jangan deket-deket mereka. Ketularan Itu mereka. bisa kena juga ke mereka gitu. Lebih kayak gitu sih yang Mas, paling banyak. Pertanyaan saya nih, Apa? ini kan suka mamalia monyet. Kenapa nggak miara monyet endemik? Nggak boleh ya. Jadi, Boleh, ya betul, nggak kita boleh. kan? kalau melihara itu ya sangat tidak direkomendasikan. Karena Biarkan mereka ya memang udah di alam, biarkan Dibebasin mereka ya. di alam.
gitu. Kenapa yang di sini kan juga hewan liar ya? Kenapa dipelihara? Ini tuh semuanya dasarnya bukan dari satwa liar. Maksudnya bukan dari Diambil tangkapan liar gitu. Kita semuanya ini dari penangkaran, breeding. udah breedingan orang yang nggak mungkin juga dilepaskan ke alam gitu. Iya, jadi di sini kita maksimalkan lagi. Kalau memang dia juga bagus, segala macamnya. Jadi ya harapannya nggak banyak orang ngambilin dari alam lagi. Tapi kalau dilihat kan memang Dokter Ovan ini berhasil nih membudidayakan marmos, mengembangbiakan. Alhamdulillah. Itu kuncinya apa tuh? Pasti kan juga bisa tuh. Sabaran sih. Oh, sabar. Sabaran sama tekun. Itu ya kuncinya tuh harus tekun. Pertama ya ketika ada masalah ya kita harus belajar bagaimana mengatasi masalah itu. Kebetulan saya juga dokter hewan ya. Jadi ya saya harus belajar banyak gitu mengenai kesehatannya, pendekatan dokter hewan terhadap ya terutama di populasi di penangkaran saya ini. Karyawan berapa karyawan? Karyawan ya cukuplah buat ngurusin ini semua gitu. Beda apa-apanya tuh? Ada bagian-bagiannya nggak? Ada bagian keamanan, ada driver, ada bagian pengadaan. Terus ini? Ada juga kiper. Ngasih makan. Kiper tuh ada macam-macam. Ada yang buat daily keeper, maksudnya buat ngasih makan segala macam. Ada juga yang buat handling, buat apa ya interaksi supaya mereka juga karakternya bagus gitu, nggak takut sama manusia, nggak gampang stres. Selain itu kita juga ada kiper yang buat ngurusin bayi. Oh, khusus tuh bayi. Ya sebenarnya sekalian juga buat ajak interaksi gitu. Kemana lagi nih kita? Boleh kalau mau lihat bayi marmoset, tapi kita lagi nggak banyak nih bayinya. Ya, boleh Mungkin lah. ada beberapa aja. Kita lihat aja ya. Boleh, Ke ya. atas. Yuk. Kita. Ini di atas nih. Ya. Di sini lagi diisi mau banyak ayam nih. Kalian ngambil. Wah, ini babynya ya? Ya, Bayinya. ini bayi red hen. Yes. Kayak gini ya. Tuh, red hand. Ini umur berapa? Ini umurnya sebulan. Sebulan. Ini yang nggak nempel sama induknya dia? Ya, ini jadi dia sama induknya tuh nggak diurusin. Oh. Jadi kita urusin sendiri. Gitu. Yang bawah? Selain itu, Pick me. bukan. White ear marmoset, tapi ya bayinya. Oh. Nih. Juga Kalau bayinya. hamil berapa? Berapa lama? Bayinya? Oh, bayinya biasanya 2. 2 paling banyak. Ya, kadang-kadang 3 atau 4. Oh gitu. Cuman 4 jarang banget sih. Berarti 2 paling dikit. 2 tuh umum. Oh umur. Iya. 2 berapa 2. bulan? Biasanya hamilnya 5 bulan. 5 bulan, lama Cukup juga. Ya? lama. Nah, ini kita anakan yang lagi ada nih baru segini doang nih. Gitu. Biasanya kita bisa sampai 20-an ekor yang ada di sini nih, full semua. Sekarang diisi sama yang lainnya. Apa ya? Nah pakai boneka. Nah, tadi marmoset itu kan nggak bisa gendong anaknya. Jadi anaknya sendiri yang harus berpegangan erat sama induknya. Boneka ini tuh sebagai ganti induknya. Gitu. Oh, Iya, pegangan ya? buat pegangan. Karena emang alaminya dia begitu. Harus Dia pasti pegangan sama induk. cengkeram. Ibaratnya itu induknya ya. Dia. Apalagi ya? Udah semua tadi. Udah sih, kita saat ini emang lagi nggak terlalu banyak. Paling ada itu. Nah ini aja nih dokter. Kalau sahabat Tani mau pelihara marmoset, caranya gimana? Terus Bisa. belinya gimana gitu kan? Apa yang harus disiapin gitu Harus ya? disiapin boleh. Pertama komitmen sih. Oh, komitmen. Itu yang paling penting karena hewan itu ya nggak minta dia untuk dipelihara. Tapi kita yang memilih mereka untuk memeliharanya. Iya. Ketika kita berkomitmen untuk memeliharanya, jangan sampai ketika baru berapa lama udah bosen ditelantarkan, bahkan dibiarin gitu aja, itu nggak bagus. Nggak bagus tuh. Ya Terus nggak bijak lah. kedua, Ya jadi sebaiknya harus berkomitmen. berkomitmen pertama. Ya itu paling penting. Nah, Karena dia bisa umurnya sampai 12-15 tahun. Bisa nggak tuh sekuat itu? Gitu. Terus selain komitmen, ya biaya ya. Iya ya. Ya itu bisa kita nggak Materi bisa ya, pungkiri ya. Materi benar-benar harus disiapkan.
karena dia juga bukan hewan yang murah. Perawatannya sebenarnya nggak mahal. Mungkin ya buat merawat pasang marmoset nggak lebih dari 10.000 per hari. Wow. Gitu. Tapi hewannya mahal. Hewannya mahal. Hewannya mahal. Terus selain itu ya space kandang. Kandang harus disesuaikan. Kalau umurnya masih di bawah 6 bulan ya mungkin ukuran kandang-kandang kecil itu udah cukup lah, kandang-kandang kucing itu udah cukup. Tapi kalau udah di atas 6 bulan atau 1 tahun sampai dia dewasa, minimal luas kandangnya itu 0,6 meter persegi. 0, Iya, setengah meter ya? Setengah meter persegi ya, bisa 90 kali 60. apa? Ya 60 atau 70-an ya. 70-an ya. Ya, jadi pokoknya kalau dikalikan jadi 0,6 Oh, gitu. meter persegi. Gitu, Sobat Tani. Apalagi, dokter? Pengetahuan gitu. Dan jangan lupa harus tahu ketika hewannya sakit kemana gitu. Iya, jadi ya paling penting sih itu ya. Karena emang ya buat New World Monkey gini belum banyak dokter hewan yang bisa menanganinya. Bukan bisa atau enggak, tapi yang biasa menanganinya tuh belum banyak. Jadi mau dicari tahu dulu aja pengetahuan tentang itu, terus bagaimana cara peliharaannya. Sebenarnya kurang lebih gampang sih, kayak sugar glider aja gitu. Yang penting komitmen aja untuk ketika memelihara mereka, ya jangan setengah-setengah gitu. Gitu. Udah ya, itu ya? Udah, gitu aja. Mantap tuh Sahabat Tani, mulai dari tadi keliling kita jenis, pakan, kandang, sama tips terakhir tadi cara memeliharanya, sampai harganya. Terima kasih dokter. Siap ya. Ya. Udah Jaga Tani udah dikasih kesempatan buat ngeliput farmnya Dokter Rovan. Makasih Ya, dokter. sama-sama.